Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas satu bab spesifik nih dari buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli. Judulnya aja udah lumayan bikin mikir, jangan pernah tanya penulis apakah novelnya autobiografi. Nah, bab ini tuh menyoroti satu konsep, namanya kesalahan atribusi fundamental. Kedengarannya agak berat ya, tapi tenang, kita bakal bongkar bareng-bareng kok. Apa sih itu, kenapa kita sering kejebak, dan kenapa ini penting buat Anda pahami. Oke, langsung aja yuk kita bedah. Jadi apa sih intinya kesalahan atribusi fundamental ini? Kalau dari sumber Anda, ini kayak kecenderungan kita gitu ya, buat terlalu nekenin peran orangnya, karakternya, niatnya, sambil di saat yang sama, kita malah ngeremehin pengaruh situasi atau faktor dari luar. Pas kita coba jelasin kenapa sesuatu terjadi. Kayak selalu harus ada dalangnya gitu ya. Iya, bener banget. Kita tuh kayak punya refleks gitu, otomatis nyari penjelasan yang fokusnya ke orang. Ini semacam, apa ya, jalan pintas mikir kita lah. Contoh di buku Dobel ini pas banget. Misalnya ada CEO dipecat karena kinerja perusahaan turun. Reaksi orang kebanyakan gimana? Langsung nunjuk, wah ini pasti CEO-nya nggak bekus, atau karakternya gimana gitu. Padahal seperti yang ditekankan di sini kan faktor kayak pasar yang lagi lesu, atau tiba-tiba persaingan ketat banget, atau mungkin ada aturan baru, nah itu bisa jadi kontributor utamanya, tapi sering kita lupain gitu aja, kita terlalu cepat nyalahin aktor utamanya. Persis. Dan ini kejadian di mana-mana loh. Coba aja lihat dunia olahraga deh yang sering kita ikutin kan. Pas tim favorit menang, wih langsung sorotan ke pemain bintangnya atau pelatihnya jenius banget. Tapi, apa kita mikirin juga faktor lain? Kayak kekompakan tim yang lagi bagus banget mungkin. Atau sedikit hoki. Atau, lawannya emang lagi nggak oke aja hari itu. Gitu kan? Sebaliknya juga. Kalau kalah, kayaknya gampang banget nunjuk satu kambing hitam. Entah pemainnya yang salah atau strategi pelatihnya dianggap ngaco. Nah, penulis buku ini juga ngasih contoh sejarah kan, kayak Napoleon gitu. Gampang banget kita kagum terus mikir suksesnya dia tuh murni karena, wah, strateginya hebat, karismanya kuat. Tapi cerita kayak gitu sering banget ngelupain konteks penting lainnya. Misalnya kualitas tentara Prancis waktu itu gimana, moral mereka lagi tinggi mungkin, sumber dayanya, kondisi politik Eropa yang lagi pecah, atau jangan-jangan kesalahan fatal dari musuh-musuhnya. Intinya sih, kita emang cenderung suka penjelasan simple. Ada satu tokoh utama, entah pahlawan atau penjahat, dia penyebabnya. Gitu aja. Nah, kecenderungan nyederhanain ini nih yang bawa kita langsung ke inti masalah di judul bab ini. Penulis di sumber Anda ini kan novelis ya. Ya. Dia cerita pengalamannya sendiri yang relevan banget. Katanya dia sering banget ditanya pembaca, bagian ini pengalaman pribadi Anda ya? Seberapa autobiografis sih novel ini? Pertanyaan kayak gini, menurut dia, itu contoh sempurna kesalahan atribusi fundamental lagi beraksi. Pembaca tuh secara naluriah lebih penasaran sama siapa sih penulisnya, apa motivasi pribadinya. Bukan ke apa sih yang sebenarnya ada di dalam teks itu, novel itu. Fokusnya geser dari karya ke orangnya. Rasanya kayak pengen bilang, fokus ke ceritanya dong, ke kata-katanya, bukan ke saya. Gitu kali ya. Iya, ini emang nunjukin sesuatu yang dasar banget ya tentang cara kita proses informasi. Kenapa kita kok terpaku banget sama individu? Mungkin karena cerita yang ada tokoh protagonis atau antagonis jelas itu lebih gampang kita cerna, lebih gampang diingat kali ya. Tapi sadar sama bias ini tuh penting loh, kayak yang ditekankan di materi Anda. Bukan berarti orangnya nggak pernah penting ya, tapi ini buat ngingetin kita aja biar nggak buru-buru ngejudge. Sebelum kita nyimpulin karakter atau kemampuan seseorang, cuma dari satu hasil, entah sukses atau gagal, coba deh kita diam dulu sebentar, tanya ke diri sendiri. Faktor situasi apa ya yang mungkin kelewat di sini? Konteks apa yang belum saya lihat? Terus, artinya apa nih buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari? Paham soal kesalahan atribusi fundamental ini bisa, pelan-pelan tapi pasti, ngubah cara kita. Misalnya, pas nilai kinerja teman kantor. Suksesnya dia itu murni karena dia hebat? Atau ada dukungan sistem kantor? Atau pas timingnya lagi bagus aja? Atau pas kita baca berita soal sukses atau gagalnya tokoh publik? Bias ini bisa banget ngaruh ke cara kita ngelihatnya. Bahkan pas ngobrol biasa aja sama orang, paham ini bisa bikin kita lebih, bisa ngertiin orang lain lah. Yang seru tuh justru tantangannya buat lihat ke diri sendiri.
Coba deh perhatiin diri Anda, mungkin seminggu ke depan ini. Pas Anda lihat orang lain berhasil atau bikin salah, entah di berita, di kantor, atau di sekitar Anda, seberapa otomatis pikiran Anda langsung lompat ke kesimpulan soal karakter orang itu? Soal niatnya, kemampuannya, dan seberapa sering sih Anda benar-benar berhenti buat mikirin, faktor-faktor situasi yang mungkin perannya gede banget. Ini latihan observasi diri yang menarik loh. Pertanyaan buat refleksi yang penting Daret itu. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran aja buat direnungin lebih jauh. Ini nyambung banget sama inti obrolan kita tadi. Kalau bias buat fokus ke orang dan ngabain situasi ini terus-terusan nih, mewarnai cara kita analisis masalah dan bikin keputusan. Keputusan penting apa aja, entah itu strategi di kerjaan, milih investasi, atau bahkan cara kita bangun hubungan sama orang lain yang jadi berisiko kurang pas, atau malah keliru. Cuma gara-gara kita gagal ngelihat gambaran besarnya. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.